Otak merupakan salah satu organ kompleks yang dimiliki tubuh manusia dan mengandung miliaran saraf yang saling terhubung. Saraf-saraf yang saling terhubung tersebut saling mengirimkan sinyal dan kemudian membentuk pikiran dan perilaku dari seseorang. Fungsi utama dari otak yaitu mengatur tubuh manusia agar dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Menurut Supena, tahun 2022, secara umum struktur otak terdiri dari 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Ketiga bagian otak tersebut memiliki fungsinya masing-masing, seperti otak besar, yang terdiri atas otak kiri dan otak kanan, di mana otak kiri berfungsi dalam mengendalikan tubuh bagian kanan, sementara otak kanan berfungsi untuk mengontrol tubuh bagian kiri. Otak kecil berfungsi dalam mengendalikan keseimbangan pada gerakan tubuh, respon dan gerakan otot, serta respon terhadap rangsangan yang menghasilkan gerakan refleks tubuh. Sementara itu, batang otak berfungsi dalam berproses transformasi informasi antara bagian tubuh dengan otak. Teori otak. Pada pertengahan tahun 1800-an, Paul Broca mengajukan teori dominasi hemisferi klasik yang menyatakan bahwa karakteristik tertentu dikaitkan dengan masing-masing sisi otak. Awalnya, para peneliti percaya bahwa sisi kiri otak memiliki kemampuan yang lebih tinggi dan lebih dominan. Pada akhir 1800-an, John Jackson mempertanyakan teori dominan otak kiri. Ia menganggap bahwa otak kanan sebagai hemisfer yang terabaikan. Pada awal 1900-an, Wilder Penfield memelopori penggunaan stimulasi listrik langsung pada area otak tertentu selama operasi. Penelitian teori otak mengalami kemampuan pesat. Pada tahun 1950-an, ketika Roger Sperry di Institut Teknologi California berhasil memisahkan korpus callosum, serabut saraf di antara dua belahan otak dan mempelajari masing-masing belahan otak secara terpisah. Penelitiannya tentang teori otak terbelah yang membuatnya menerima hadiah Nobel. Struktur dan kondisi otak seseorang berhubungan dengan keberbakatan pada manusia. Menurut hasil pena bahasa Lituania, otak orang yang berbakat cenderung lebih kuat di area lobus frontalnya. Mayoritas orang yang berbakat cenderung menggunakan kedua belah otaknya dan memiliki saraf yang lebih efisien, serta memiliki tempo kerja yang cepat dan fleksibel. Beberapa karakteristik dari orang yang berbakat yaitu memiliki kreativitas yang tinggi dalam memecahkan masalah, memiliki kedisiplinan yang tinggi, dan lemah dalam bersosialisasi. Keberbakatan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajarnya. Lingkungan belajar yang mendukung perkembangan otak dan berperan penting dalam pembentukan bakat adalah lingkungan yang memancing seseorang untuk mengeluarkan kreativitas dan potensi yang dimiliki secara maksimal. Oleh karena itu, keberbakatan seseorang ada kaitannya dengan interaksi antara gen bakat dengan lingkungan yang saling mendukung. Dengan adanya lingkungan belajar yang saling mendukung, seorang anak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan lebih konsisten dan optimal, sehingga keberbakatan dapat lebih mudah untuk terbentuk. Faktor-faktor pendukung dari keberbakatan yaitu seperti lingkungan, motivasi belajar, kemampuan luar biasa, dan kreativitas yang tinggi dalam memecahkan masalah. Apabila salah satu faktor tidak terpenuhi, maka keberbakatan akan lebih sulit untuk terbentuk. Perkembangan otak dan bakat pada seseorang dapat dipicu oleh beberapa hal, salah satunya permainan. Kegiatan bermain pada anak dapat memicu pengaktifan otak pada anak, mengintegrasikan dan menyeimbangkan fungsi otak sebelah kanan dan kiri.
mendukung pembentukan struktur saraf, serta mengembangkan pemahaman yang dibutuhkan pada masa mendatang. Selain itu, kegiatan bermain juga dapat menciptakan zona perkembangan proaksimal atau kemampuan-kemampuan yang belum matang dan berada dalam proses pematangan pada seseorang. Sehingga dalam kata lain, potensi atau bakat seseorang dapat dipicu oleh kegiatan bermain seseorang. Hal ini dikarenakan saat sedang bermain, seseorang akan belajar tentang dirinya sendiri atau orang lain dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, dengan kata lain, kegiatan bermain, seseorang juga dapat mengekspresikan kreativitas dan juga berimajinasi. Seseorang juga dapat mengeksplorasi ide-ide atau imajinasi yang berguna untuk memecahkan masalah untuk timbul selama permainan berlangsung. Selain melalui permainan perkembangan otak dan kemampuan pada anak berbakat, perlu diasah melalui metode dan kurikulum pendidikan yang tepat dan efektif. Kurikulum yang tepat untuk mendukung pembentukan bakat pada seseorang, yaitu kurikulum yang mampu mendorong seseorang untuk berpikir tingkat tinggi untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode pembelajaran pada anak berbakat juga perlu memperhatikan kecepatan atau tempo pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat. Selain itu, kurikulum pembelajaran anak berbakat isinya memuat proses dan produk pembelajaran yang sifatnya lebih kompleks dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Dikarenakan anak yang berbakat memiliki kemampuan yang lebih unggul pada suatu bidang jika dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Sehingga dengan potensinya tersebut, anak berbakat umumnya memiliki kecepatan lebih tinggi dalam memahami suatu bidang dibandingkan anak lain seusianya. Pembelajaran pada anak berbakat juga perlu mengajarkan tentang manajemen resiko untuk menghadapi tantangan dan kondisi yang mengancam di masa depan. Selain itu, dalam proses pembelajarannya, kurikulum pembelajaran pendidik perlu memberikan fasilitas yang lengkap dan mencukupi untuk mendukung pengembangan soft skill ataupun hard skill pada anak berbakat. Menurut Dharma 2022, terdapat beberapa hambatan yang umumnya terjadi dalam proses pembelajaran pada anak berbakat. Di antaranya, yang pertama, memberikan tugas atau soal yang memiliki tingkat kerumitannya rendah atau sama saja dengan anak-anak seusianya. Yang kedua, adanya penyeragaman kurikulum sehingga dapat menghambat proses pengembangan bakat pada anak. Yang kedua, tidak ada fasilitas yang memadai selama proses pembelajaran. Padahal guys, memodifikasi kurikulum merupakan penyesuaian pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Dengan adanya memodifikasi perancangan kurikulum yang tepat pada anak berbakat, ini bertujuan untuk mendukung perkembangan struktur otak dan kemampuan pada seseorang sehingga potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal.